Semangat pagi sahabat belajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Tapi saya tidak akan sendiri hari ini. Saya ditemani oleh Mas Edu. Kita munculkan saja sosoknya. Semangat pagi sahabat belajar sekalian. Semangat pagi Mas Ari. Heboh ya. Itu tadi Mas Edu. Nanti materinya akan disampaikan oleh Mas Edu. Silakan Mas. Baik, kita mulai belajarnya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif artinya melalui proses perkawinan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif berdasarkan tempat pertumbuhan embrionya dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau bertelur artinya pertumbuhan embrio terjadi di luar tubuh induknya, yaitu di dalam telur. Jika embrionya sudah berkembang sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Contoh hewan yang berkembang secara ovipar antara lain ayam, burung, ikan, katak, dan kupu-kupu. Vivipar atau beranak artinya embrio tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya sampai waktu embrio tersebut dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar seperti anjing, kucing, sapi, tikus, dan lumba-lumba. Ovovivipar atau bertelur dan beranak. Maksudnya, hewan tersebut bertelur, tapi telurnya disimpan dalam tubuh hingga waktunya menetas. Jadi, bayi lahir dari tubuh induk bersama dengan pecahan cangkang telurnya. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal, buaya, ular boa, ikan pari, dan ikan hiu. Nah, itulah perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, secara vegetatif. Vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan secara vegetatif antara lain dengan cara membelah diri, membentuk tunas, dan fragmentasi. Membelah diri terjadi pada hewan bersel satu seperti amuba, ciliata, flagellata, paramecium, dan virus. Perkembangbiakannya dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian, kemudian diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua individu baru. Berikutnya, perkembangbiakan dengan tunas. Tunas terjadi pada hidra dan anemon laut. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tunas. Tunas akan terus tumbuh dan membesar sampai akhirnya terlepas dari induknya dan menjadi hidra baru. Perkembangbiakan vegetatif yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan yang berasal dari potongan tubuh hewan itu sendiri. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing planaria. Apabila kita potong planaria, potongan tersebut akan menjadi planaria baru. Demikianlah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kita simpulkan materi kita hari ini. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi tiga pula, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Demikian materinya, saya kembalikan ke Mas Ari. Terima kasih Mas Edu. Jelas dan lengkap. Apabila sahabat belajar sekalian ada pertanyaan,
silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.